سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang terhormat seluruh Dewan Masyayikh pada Ustadz Anabayi, yang terhormat seluruh pengasuh pada pesantren Anabayi, yang kami hormati Bapak Besar MTS 1 Putri, terutama guru saya Ahmad Muhammad Junaidi. Beliau dan guru saya. Terima kasih atas segala kesempatan ini, dan saya rasa ini kesempatan yang kurang enak karena ini tudingan dari beliau. Ya sebenarnya di sini tuh banyak yang lebih atau melebihi saya yang berdiri saat ini, tapi entah kenapa beliau ini selalu melebihi saya, selalu menodong. Ya, pokoknya sampai next kalau bisa. Dan todongan ini yang bikin kurang enak. Tapi semoga ya pembekalan kali ini, ya pembekalan majalah Al-Awwal ini, ya, yang insya Allah kita laksanakan kurang lebih 3 hari, ini benar-benar bisa menjadi momentum untuk menempa semangat literasi kita bersama. Ya, itu paling tidak ya. Bagaimana kita itu hari ini, utamanya yang akan kita bincangkan hari ini, yaitu di prosa dan visi. Kalau di undangannya seperti itu, ya paling tidak ini nanti akan menunjukkan karakter. Ya kira-kira karakter prosa dan visi di orang itu seperti apa? Paling tidak seperti itu. Ya. Alhamdulillah, ya kita itu dalam keadaan sehat walafiat. Ya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua kalinya, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan adanya beliau, ya kita bisa merasakan indahnya agama yang dibawa oleh beliau. Para peserta yang saya cintai, yang saya sayangi, ya. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita itu akan membicarakan 2 hal. Sebenarnya prosa itu kalau dalam KBBI, prosa ini karangan bebas. Nah, seperti kemarin, mohon maaf, kemarin itu ada opini dan esensi. Mohon maaf, sebenarnya jenis tulis itu tidak ada yang opini. Opini itu nama rubrik sebenarnya. Isi dari opini itu artikel. Nah, karya-karya yang muatannya ilmiah itu semuanya artikel. Ya baik seperti esai, bahkan artikel lepas seperti yang di media-media cetak itu koran, itu artikel sebenarnya. Opini ini nama rubrik, tapi sering diopinikan oleh orang itu bahwa opini itu sebagaimana artikel. Nah ini sama dengan prosa. Prosa ini sebenarnya ya ada yang mengatakan itu karangan bebas, ya, yang di dalamnya itu tidak terpaku kepada kaidah-kaidah perpuisian. Maka prosa ini sebenarnya adalah semacam seperti puisi, tapi misalkan ada prosa lirik, nah itu puisi yang diiramakan sebenarnya. Tapi ada juga yang mendefinisikan prosa ini mungkin pemahaman kita itu cerpen. Jadi ini dulu untuk mengawali pertemuan kita. Nah, hari ini kita akan mungkin lebih fokusnya saja. Kita itu akan membincangkan 2 karya fiksi, yaitu cerpen dan puisi. Barangkali ini mungkin lebih pasnya saja. Ya, seperti itu. Kita akan mulai dari mana? Ini streaming ya? Enggak. Hah? Streaming enggak? Oh enggak, video saja. Oh ya. Karena saya tuh sangat fobia terhadap kamera. Ya jujur, satu musuh paling besar saya itu kamera. Ketika saya di kamera, saya tidak pede bicara. Makanya dari tadi keringetan kan? Itu. Saya kira ini streaming. Kalau hanya video biasa mungkin ya bisa beradaptasi. Ya, salah satu ya musuh paling besar saya itu kamera. Makanya saya jarang selfie. Ya kenapa?
Karena saya paling takut kepada kamera, karena kamera ini ya saya istilahkan kamera ini adalah makhluk yang paling jujur. Ya, walaupun sering dijadikan alat untuk mendustai seseorang, itu kamera. Tapi kamera ini makhluk yang paling jujur. Walaupun sering dijadikan untuk modal pendustaan. Iya bener kan? Kadang elabola, fokus, ya tangkapan kameranya aslinya seperti itu. Gontang menghadap, cantik itu tangkapan kamera. Nah, makanya saya itu sedikit fobia terhadap kamera. Ya, tapi lupakan ini dulu, kita masuk ke pembincangan yang lebih khusus tentang cerpen dan puisi. Saya silakan begitu saja. Kita mulai dari mana? Puisi. Oke. Ya, kita mulai bersama. Ya, kalau kembali kepada ini prinsip dasar. Ada yang mengatakan kalau nggak salah, apakah ini Aristoteles atau Plato yang salah. Manusia itu bermula dari puisi. Manusia itu bermula dan bermula oleh atau dengan puisi. Ini salah satu perspektif seperti itu. Makanya kalau perbincangan ini mau dimulai dari puisi boleh. Tapi satu hal, karena ini pembekalan, saya itu tidak akan banyak mengatakan teori, tapi saya ingin menguak sejauh mana kedekatan teman-teman sejauh ini dengan dua jenis karangan ini. Ya, yang sudah menulis puisi, sudah sejauh mana mereka itu berdekatan dengan sejauh ini. Yang sering nulis cerpen, sudah sejauh mana kedekatan mereka itu dengan cerpen. Ya, sudah sering ketemu dengan puisi dan cerpen. Hari ini ada yang ketemu dengan puisi dan cerpen? Ada. Siapa yang ketemu? Ketemu dengan puisinya siapa? Ya, puisinya sampai lima kaki, puisinya Baiji, ada lagi? Lagi? Yang cerpen ketemu dengan cerpennya siapa ini? Ya. Cerpen karya anak pondok, kalau saya boleh disebut namanya siapa? Apa judulnya? Judulnya saja. Apa judulnya? Judulnya apa? Oh, judulnya aku lupa. Orangnya di nama. Oh, judulnya lupa. Oh ya. Saya awali ini dengan salah satu cerita. Ini penulis besar. Karena teman-teman itu tadi pengennya diawali dengan puisi. Sambil ceritanya ada. Beliau itu dulu sekolahnya itu dibanding kita ini, sekolah beliau dengan kita itu jauh lebih tinggi kita. Karena beliau itu hanya sekolah rakyat dulu, atau mungkin sekarang itu setara dengan SD. Ya. Tapi mengapa beliau itu hingga sehebat itu hari ini? Padahal beliau itu prosesnya di sini saja, di Madura, utamanya di rumahnya. Hanya saja beliau dalam cerita proses kreatifnya, beliau itu pernah pondok. Kalau nggak salah pondoknya di Cakti, di Batang-Batang ya. Dan itu kalau nggak salah, ya pondoknya itu sekitar 2 tahun atau berapa? 6 bulan ya. Beliau itu pertama itu belajar menulis puisi itu, syair itu di bahasa Madura. Nah, makanya puisi-puisi awal beliau itu banyak yang diterjemah dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Itu dulu. Nah, maka ini sangat sesuai ya cara belajar atau cara beliau itu mengawali prosesnya itu dengan yang kemudian dijadikan teori oleh penulis-penulis besar, bahkan oleh penulis-penulis kelas dunia. Apa kata mereka itu? Untuk memulai menulis atau proses menulis itu tidak ada jurus yang paling ajaib ataupun yang paling jitu kecuali memulai. Ya, itu tidak ada jurus yang paling ampuh bagi seorang yang ingin mengawali proses menulis itu menulis apa yang ingin atau yang bisa ia tulis. Ya, itu. Maka ada yang mengatakan
kadang kita itu menulis dari sesuatu yang sangat remeh-temeh ataupun menulis dari sesuatu yang sangat mudah kita lakukan. Nah, saya belajar dari proses kreatifnya Pak D. Ternyata ini benar. Apa yang sudah diteorikan oleh penulis besar itu dilakukan oleh Pak D. Walaupun Pak D itu akui, beliau itu tidak pernah belajar teknik menulis. Makanya saya paling tidak setuju ketika ingin ada sebuah ya seperti ini forum diskusi, temanya teknik menulis cerpen, teknik menulis. Saya paling tidak setuju karena penulis itu tidak ada teknisnya. Yang ada itu prosesnya. Ya. Nah, makanya di sini ada yang tidak pernah tidur. Kalau ya ini analogi terbaru saya, ternyata penulis itu samanya dengan orang tidur. Siapa di ruangan ini yang pernah sadar kapan ia memulai tidur? Siapa? Yang pernah nyadar kapan ia memulai tidur? Misalkan malam ya, sampean. Tadi malam tidur jam berapa, teman-teman? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 10 lewat. Sampean itu tidur sudah? Jam sebelum tidur. Berarti itu jam sebelum tidur. Saya pengen nanya, siapa yang benar-benar tahu saat memulai tidur? Tidak ada. Sama dengan ketika kalian ditanya, bagaimana cara kita itu untuk menulis? Ya, ketika saya mengatakan, oh kalau kamu mau menulis puisi, tulis apa adanya. Ya, orang tidak akan banyak yang sepakat. Sama dengan yang tadi. Saya Pak tidur tadi malam jam 10 lewat 11. Bener, kamu benar-benar tidur pada jam 10 lewat 11? Belum. Ayo, siapa yang tahu kapan kalian tuh tidur? Yang pernah mencatat makan. Saya Pak tidur jam 1.00. Berarti belum tidur. Kalau masih tahu jamnya belum tidur. Sama dengan nulis. Ya. Tapi kalau kalian ditanya, ya, bagaimana nikmatnya tidur? Ketika kalian bangun tidur, kalian akan bercerita. Dan semuanya akan menjawab, kok bahkan kadang ada yang bercerita ke temannya. Alhamdulillah kok malam teh dongceknya pas mimpi arwah misalkan. Misalkan itu. Kok cerita mimpi arwah arwah salongan bote, lebih bote, atau bote. Misalkan. Ya, itu ketika sudah bangun tidur. Makanya sama dengan menulis. Ketika kalian ditanya, mungkin cara menulis sebagus. Cara nulisnya sama dengan tidur. Kalau ingin mengetahui cara menulis atau kalian pengen tahu indahnya tidur, maka tidurlah. Kalau ingin tahu bagaimana cara menulis yang benar itu, menulislah. Karena setelah kalian menulis, kalian itu akan bisa menyimpulkan, oh ternyata nggak Arya nulis. Ternyata enggak Arya kebaik puisi. Makanya ada yang teman-teman itu biasanya, terutama ini tulis pemula. Ini pengalaman saya dulu. Kadang menandi pikiran seakan-akan imaji yang begitu indah. Man sih tulisan. Terus ego buyo, terus pedo akan kebib nutup. Cek lebar pulang deh. Itu. Padahal ini salah. Setelah saya belajar tuh lambat laun ternyata ini salah. Ya, yang benar itu kalau sudah punya imaji silahkan tulis. Kalau masih ada silahkan biarkan mengalir itu, tulis saja. Itu. Ini kemudian yang menurut Pak Day itu menulis itu menggunakan getaran. Kalau bagi Firin Anwar menulis itu adalah penciptaan. Bahkan ada yang mengatakan ya dalam dunia menulis bagi penyair, bagi cerpenis dan bagi penulis atau pengarang, mereka itu menciptakan alam sendiri atau menciptakan dunia sendiri. Setelah dunia ini sudah tercipta, tapi dalam dunia ini mereka itu menciptakan dunia lagi. Itu bagi seorang pengarang.
Bisa aja yang merasakan itu. Kalau nggak salah ini Hasan Hanafi kalau nggak salah yang bilang seperti ini. Jadi kadang manusia itu atau pengarang itu menciptakan dunia setelah ini sudah selesai diciptakan. Kegeboy boleh. Misalkan, satu contohnya ya, kalian bilang kan, ya jendela, kalian mau nulis puisi tentang yang di dalamnya ada jendela. Maka pada saat itu kalian tuh harus menciptakan dunia baru terhadap jendela. Apakah jendela ini dalam dunia nyatanya bisa menyimpan rindu? Hah? Jangan serak. Hah? Ya, ingat nak, rindunya siapa yang tersimpan di jendela? Dalam dunia nyatanya jendela ini tidak bisa ngapa-ngapa. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ya begitu saja. Silakan tadi pikiran, tadi perasaan dan seakan-akan itu tidak memiliki apa-apa ini. Tapi dalam dunia karangan, puisi, cerpen khususnya, jendela ini bisa seperti yang tadi, bisa memuat rindu, bisa menyimpan kenangan, bisa menjadi saksi bisu. Itu yang dimaksud sebagai itu pengarang itu menciptakan dunia setelah sempurna dunia ini diciptakan. Atau ada yang mengatakan ini lebih ekstrim ya, mereka itu menciptakan dunia setelah Tuhan ciptakan, artinya menciptakan hal yang baru. Seperti itu, iya kan? Nah, ini dalam dunia pengarang. Makanya ya puisi itu sebenarnya adalah ungkapan pikiran dan perasaan. Mungkin pikiran tak cukup, perasaan saja tidak cukup, makanya dipadukan antara perasaan dengan pikiran, dipadukan. Itu setong dulu, kemudian diungkapkan. Nah, apa sih mengungkap Pak? Naluri ini kemudian perasaan Pak. Itu gak bisa, bukan hanya perasaan saja naluri itu. Misalkan ya naluri seorang, apakah itu perasaannya? Belum tentu, bisa saja itu adalah pikirannya. Makanya itu getaran ini yang bahasa pada itu ya, yang berangkat dari perasaan dan pikiran itu, getaran itu sama dengan kami kalian. Mau ketemu orang yang sangat spesial, pasti kalian merasakan getaran. Getaran itu samanya seperti magnet, seakan-akan nyetrum. Sampai pas ketemu dengan si A, ya si aku puisi kan, atau siapa kan itu. Kun ngabes buki ke boy lah, kan mikil misalkan lah. Itu getar. Dan sama dengan kalian misalkan, lihat film apa? Karena sebanyak biasa digandrungi pemudi itu film Korea. Coba siapa? Dan lihat itu, getaran itu yang sebenarnya ruang terdalam dari seseorang. Dan puisi itu melalui itu, ya. Jadi penyatuan antara perasaan dengan pikiran itu akan lahir sebagai itu, ya, cikal bakal sebuah puisi. Kemudian diungkapkan dengan apa? Dengan bahasa. Bahasa yang bagaimana? Bahasa yang mengandung estetika. Estetika itu meliputi apa saja? Diksi, rima, irama, juga berbentuk bait atau itu estetika puisi. Dan kedeki ya, karena ini pembekalan ya, harus lebih rinci gitu. Jadi puisi itu di sana, dunia puisi itu seperti itu. Sampai anda kan mengungkap perasaannya yang sudah misalkan ya, sampean nikah, sampean pun kerong nikah, yang gue pikiran apa gue perasaan? Perasaan. Sila gue enggak pikiran apa perasaan? Pikiran. Berarti kerong ini kan tugasnya, rindu itu tugasnya pikiran atau perasaan? Rindu itu tugasnya dua-duanya. Ya, sepo pikiran nikah tak ning bujuk nang lolo, se perasaan nikah tak ning bujuk po sangat malo. Nah, itu puisi itu seperti itu. Penyatuan antara pikiran dengan perasaan harus diungkapkan secara totalitas atau tuntas. Sama dengan rindu, itu harus diungkapkan, jangan setengah-setengah. Menteri bocah kerong seongkun ungkap lagi secara totalitas. Sama dengan ini,
kalian mau nulis puisi itu mungkin dengan perasaan itu ungkapkan. Nah ini nanti ya itu yang merambat kepada pilihan kata. Misalkan masa kok kun mau aku rindu padamu, masa tak eko misalkan mencanaan Mansur ya pisau awena luka tidak memaafkan ya gimana judul puisinya Mansur yang dapat itu penghargaan itu, mengapa pisau tidak memaafkan luka, kalau nggak salah seperti itu, atau apa luka tidak memaafkan pisau seperti itu, kalau nggak salah seperti itu. Silakan cari sendiri nanti ya. Nah itu ini puisi ya, jadi ungkapan perasaan dan pikiran yang kemudian kita ya ungkapkan melalui bahasa-bahasa yang mengandung estetika. Keindahan puisi itu ya tergantung pada majas, itu juga di dalamnya itu masuk. Kalau bagi saya itu ada estetik yang mengandung unsur keindahan. Kenapa harus majas? Kenapa puisi itu harus menggunakan bahasa kiasan? Karena puisi itu pasti mengandung hal-hal yang multitafsir. Atau ya biasanya majas itu adalah pengkiasan yang bisa saja menghidupkan sesuatu yang tidak hidup. Ya, itu dalam sebuah puisi. Seperti yang tadi, seperti rinduku yang terpendam di jendela, atau bahkan seperti rinduku yang terkeram di jendela. Bukan itu ya. Mengeram jendela, rindu itu seakan-akan jendela ini sudah berfisik. Makanya nanti ini akan ada ya, kalau di dalam cerpen itu nanti ada latar itu ada yang sifatnya fisikis, ada yang sifatnya psikologis. Tapi nanti ini di cerpen. Dan sama dengan puisi itu, ketika kita itu menggunakan majas tadi atau bahasa yang harus menggunakan bahasa kiasan ya seperti itu, karena kita itu seakan-akan pada waktu tertentu kita itu mengungkap suatu perasaan dan pikiran itu memang harus menggunakan kadang kata-kata itu yang harus menggunakan kata konotasi, kata yang tidak hanya menunjukkan makna aslinya itu ya. Dan maka itu unsur majas itu di sana itu sangat berperan. Kemudian kenapa harus menggunakan rima atau ya bunyi yang sangat beraturan dalam sebuah puisi? Ini erat hubungannya dengan diksi. Ya, rima itu atau irama ya. Irama itu aturan bunyi yang sangat indah kan, yang sangat teratur dalam sebuah puisi. Ini sangat erat hubungannya dengan diksi. Kenapa harus dijaga iramanya? Karena di sana itu adalah jiwa di sebuah puisi. Bunyi akhir itu akan lebih ya sama seperti ini. Kalian baca Al-Quran kan? Ulau birobbin nas, malikin nas, seperti itu. Ilahin nas. Dan ketika akhirnya nas itu akan lebih ya memberikan jiwa kepada pembaca atau kepada pendengar. Sama dengan kalian ketika membaca sebuah bait puisi yang iramanya itu sangat teratur kan, itu akan lebih kita itu seakan-akan itu lebih menyentuh, ya kan? Ya seperti itu. Itu fungsi dari sebuah irama. Karena irama itu bisa memberikan kekuatan, bisa berbentuk jiwa. Artinya orang yang emosinya itu akan lebih mudah dipancing melalui irama itu sendiri. Nah ini tapi sudah lebih kepada unsur puisi, ya. Tapi saya rasa teman-teman itu sudah lebih paham hal ini. Ya itu sudah lebih kepada unsurnya. Nah, yang tadi dasarnya itu intinya puisi itu merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang diungkapkan dengan bahasa yang mengandung estetika atau keindahan-keindahan. Apakah semua puisi itu harus mengandung keindahan-keindahan? Harus berupaya menciptakan keindahan-keindahan. Makanya ciptakan dunia yang baru. Dalam setiap pengarang diciptakan dunia yang baru. Kalau misalkan kalian sangat sulit untuk menulis puisi yang indah. Ini ada salah satu penulis, kalau nggak salah ini Fausil Atim. Dia itu salah satu motivator. Dia sering menulis tentang motivasi menulis. Beliau tuh bilang, kalau kita itu tidak bisa menulis, tak bisa nulis. Katon puisi ini, teks saya ini
selalu gagal jadi karyawan kan? Saya seperti itu. Maka yang pertama, kalian tuh harus cari model dulu. Atau istilahnya carilah, kalau bagi saya itu adalah guru atau kiblat. Sampai ini kan nulis mulai puisi, kan nulis puisi nggak diserat, menulis puisi nggak di Pak Dezawa impor, maka itu di dalamnya itu muatan-muatan lokalitas. Maka tema-tema yang diusung, hal-hal yang harus kita dekati itu adalah hal yang lokalitas. Lokalitas artinya kalau orang Madura, ya apa yang berada dalam lokal apa? Kearifan lokal Madura itu diangkat. Kalau sampai mereka, Bil Anwar, berarti lebih kepada atau seperti Jawa Demono, lebih kepada hal-hal yang sifatnya romantisme. Maka itu masalah perasaan, masalah ya cinta asmara dan semacamnya, itu yang lebih kerap diungkap. Dan ini model, ini kegelung ya. Walaupun kita tuh saat ini ada di pesantren, bulu yang terus puisi-puisi yang temanya pesantren. Cari modelnya, kan bisa ya Kiai Sambil Matakin, Kiai Faizi, siapa yang lain kan gitu ya. Itu yang Acep dan Samnur atau siapa kan itu. Yang lebih kepada hal-hal yang religius atau Mustafa Bisri dan semacamnya. Itu silakan dicari modelnya dulu. Ini untuk lebih mendekatkan gairah kita itu ya agar lebih mudah kita itu dalam mengembangkan kepengaruhan. Ya mungkin ini dulu sebagai pengantar. Berikutnya saya pengen tahu persoalan-persoalan yang sudah dialami oleh teman-teman. Karena ini sudah kru ya. Ini sudah kesah sebagai kru. Ya. Semuanya mengarang. Ngarang tapi enten hubung sing ngarang kan? Ada. Belum ada yang ngarang. Sebagian kecil atau sebagian? Sebagian kecil mengarang, sebagian besar mengarang, atau bagaimana? Sebagian besar ini kapita nih, kadang-kadang ini kapita. Oh, sama. Oke. Ada berapa krunya? 17. 17. Yang menulis 1, 2, 5 atau 6 atau berapa? Yang sudah mengarang puisi utamanya? Tidak ada sama sekali. Oh, satu. Ini. Dua. Tiga. 4. Ada lagi 4. Hah? 3 saja. Oh berarti selebur ke puisi pun ketelok. Oh, 4. Oke, kita belum pernah nulis. Pernah. Pernah tapi kenapa? Pernah tapi salbut tak tahu tak karuan. Oke. Ya, oke. Yang pertama pernah menulis tapi seakan-akan tidak pede terhadap tulisan kita sendiri. Ini penyakit pemula. Ya, penyakit pemula itu biasanya mereka itu selalu ragu-ragu terhadap karyanya sendiri. Padahal kalian ragu terhadap karya kalian sendiri. Kalian sudah meragukan suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Iya. Kenapa? Karena kita itu sempat saja belum mampu menulis, sempat saja berproses menulis, itu anugerah yang sudah luar biasa. Karena tidak semuanya bisa memiliki anugerah ini. Makanya kita itu jangan mengadili diri kita sendiri. Biarkan kita itu dulu berproses. Coba adili dulu, jangan diadili. Diri kita dulu sendiri. Ya. Kalian punya karya, seperti saya sampaikan tadi, kita sempat saja berproses. Belum jadi penulis besar, sempat saja berproses menjadi seorang penulis, sempat nulis, ajar nulis kan. Ini sudah anugerah yang luar biasa. Karena tidak semuanya memiliki anugerah ini. Ya, makanya kita itu hari ini harus sangat bersyukur, punya kesempatan seperti ini harus sangat bersyukur. Saya saja dulu, selama dan ya, saya itu bisa dihitung dengan jari ikut kesempatan seperti ini. Saya itu harus cari ke Lubangsa, ke Lubsel, ke Lateh untuk cari komunitas menulis dulu. Semasanya saya makin nikah
Bahkan setiap minggu itu kadang ada pembinaan. Setiap hari ada setoran naskah. Kadang sekarang seperti ini. Saya dulu cari teman yang mau nyetor naskah itu sulitnya minta ampun. Tapi sekarang teman-teman itu wadahnya sudah sangat luar biasa. Ini patut disyukuri. Makanya yang pertama, jangan diadili dulu karya kita itu. Ya. Tapi apa? Selesaikan. Setelah selesai, biarkan. Kan? Dengan yang Pak Troyan akan mau dikirim ke orang-orang, silahkan kirim saja. Mau tak masuk ke kamar, ya sudah. Biarkan dulu. Makanya setelah nulis biarkan, jangan diapa-apain dulu. Kenapa? Karena pasti saya yakin suatu yang terlahir itu bersama dengan takdir. Semuanya pasti ada takdirnya. Sambian tak sempat masuk ke orang akan puisi yang ditulis hari ini. Siapa tahu besoknya masuk Kompas. Lah bener kan? Karena saya tuh sering, saya tuh sering seperti ini dulu. Ya, saya tuh dulu sering nulis. Saya tuh sering berpikir juga awal-awal. Loh, kok menulis saya kirim ada rumah. Ada menulis saya kirim ke majalah novel, kan mau tanya ada rumah. Suatu ketika saya tuh pernah nulis meniatkan untuk ikut lomba. Ya, saya tuh pernah nulis dulu niat orang lomba. Ternyata nakari aninya dari ada, fokus nulis atau serius, terakhir deh. Tiba-tiba saat sudah declare persyaratan saya itu dalam keikutsertaan lomba ini tidak lengkap, tapi saya paksakan kirim. Dikonfirmasi oleh panitia, direncanakan sebagai pemenang. Tapi karena tidak lengkap persyaratannya digagalkan. Ya, saya konfirmasinya lambat digagalkan. Keesokan harinya saya buang ke media. Bukan saya buang, saya kirim lagi ke media. Berapa hari kemudian, kalau nggak salah 2-3 hari kemudian, ternyata itu terbit. Nah, iya, itu makanya pada saat itu saya itu membenarkan kesimpulan saya di awal. Ternyata semua yang terlahir itu pasti bersamaan dengan takdir. Apalagi sebuah karya. Makanya jangan pernah mengadili diri dulu kita dulu. Ya, sampai dikacau. Jangan minder kalian tuh berkarya. Makanya dari dulu saya ketika diminta oleh teman-teman, baik teman kamar, teman santri atau teman mahasiswa, teman, saya tidak pernah mengadili tulisan mereka. Bahkan saya tidak pernah menaruh jelek atau baik, saya tidak pernah. Saya bilang saja, karena ini sudah luar biasa. Karena ini sudah diselesaikan. Kalau menurut kamu ini baik, ikutkan lomba, silahkan ikutkan. Kalau ini menurut kamu baik, dikirim ke media, silahkan kirim. Kalau menurut kamu ini baik, dibukukan, silahkan bukukan. Biasanya komentar saya itu seperti itu. Kenapa? Karena karya tulisan yang sudah selesai itu sudah sangat luar biasa. Kan cek ragu ya. Tulis apa yang ada dan selesaikan. Setelah selesai biarkan. Mau dibaca, mau dikritik, sudah biarkan. Itu sudah urusan orang lain. Saya tugas saya hanya menulis dan menyelesaikan. Baca, nulis, selesaikan. Masalah publikasi, dikenal orang itu belakangan. Hari ini tugas saya itu menulis, menyelesaikan. Sekitar kemarin busin kemarin ke Pak. Setelah itu ya, remajan Mia mau dibukukan dan sampai mau dikirim ke media silahkan terserah. Itu sudah hak kita setelahnya itu. Ya, intinya selesaikan dulu. Jangan pernah mengadili dulu. Yang tak fokus menekan. Jangan. Yang berhak menilai baik dan tidaknya terhadap karya kita itu adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ini, jika kamu ingin memperoleh semua hal, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, pada belum sampean, mulai aku mikir, ada karya tak bagus, terus tak kira bisa nulis, sampai kapanpun tidak akan jadi. Seperti yang tadi, kalau kita itu menginginkan semua hal, kita nih kamu menurut karena belum sampean, lar tak bagus tinah coret. Tak kira detik akarnya. Itu. Kalau kita itu menginginkan apa yang diinginkan kita ini, semua hal yang tadi yang dimaksud, semua hal itu apa yang menurut kita itu bagus sebenarnya, orang tak tidak sempurna ini. Ada tak kira detik.
Makanya akhirnya kita itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Andaikan kita sudah nulis di kemarin, sudah berapa banyak karya yang lahir dari tangan-tangan kita. Iya, sebagai pemburu kan, nulis makan hujan pagi hari. Ketemu tak lepur, buru, coret. Misalkan jalan menuju hatimu, tak fokus, coret. Andaikan sudah ini sudah jadi dua puisi, ya, itu kan, ya. Matamu yang atamakan, aku ingin berdiam di matamu. Ya maksudnya ya sudah, anggap saja. Terus tetia tain dalak di mana? Misalkan, itu. Atamakan, ya, aku seperti yang tadi. Ya, malamku dan malammu, kan? Bulan tak boleh tuh. Andaikan ditulis tadi sudah ada berapa itu? Yang kita biarkan lahir prematur. Iya. Imajinasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, kesempatan itu adalah anugerah. Dan imajinasi itu bagi saya melambok nih kena. Gula pahdamu imajinasi itu. Makanya ada yang mengatakan imajinasi itu samanya dengan wahyu. Ya, seperti itu. Tapi kita itu jangan menunggu imajinasi ini lahir, tapi ciptakan atau kita upayakan untuk lahir. Itu kenapa? Karena imajinasi ini ya juga sangat berperan dalam sebuah lahirnya, terutama kayak fiksi, dalam puisi dan cerpen. Seperti itu. Yang pertama itu jangan diadili. Kita lahir dari kemarin. Mungkin enggak kan 2 malam yang lalu sempat nulis sebelum tidur kan, malam ini aku ingin tidur di sisimu. Ulah tak lepur. Saya coba terus lagi. Saya gelak nol saya katakan pagi yang mendung. Terus selesaikan dulu, jangan diadili dulu. Ya, itu yang pertama. Selaku tak pede, masa tak pede ke kertas kan? Bener kan? Iya. Itu. Ya sama. Pak D itu di awal-awal nggak gini-gini dengan semua penulis awalnya itu seperti itu sama. Mereka itu mengalami kegoncangan dalam dirinya kita itu sama. Ya kata tak bahkan Pak D itu kalau Pak D itu sangat mood nulis puisi, maka dalam 1 hari 1 malam itu bisa melahirkan 30 puisi. Bisa. Bisa nulis. Ya. Gue nyoba lah Mbak. Saya tuh pengen berproses seperti halnya Pak D. Kata saya dulu. Nulisnya sehari semalam terlalu, tapi saya nggak bisa. Saya tuh hanya bisa kurang lebih 7 sampai 10 puisi dalam 1 hari 1 malam. Tapi untuk kenikah, bayangkan. Ya, makanya kalau bagi Aan Mansur itu penulis yang tadi, kalian masuk dalam ruang kepenulisan seperti ini, berarti kalian itu bersiap diri untuk menjalani sebuah penderitaan. Kenapa? Karena menulis ini prosesnya itu butuh proses berdarah-darah. Mungkin nulis 100 itu sampean semenit lah, ya makan dulu mungkin seperti itu kan sudah kan 100 tuh. Tapi menulis atau mengarang ini butuh proses berdarah-darah. Maka Al-Mansur bilang, kalau sudah masuk ke ruang seperti ini, ruang literasi, ya utamanya makan penulisan, berarti kita itu harus siap menderita. Kenapa? Karena kita itu harus baca, nulis. Mungkin ada lesok, ada lesok. Yang penting nulis. Ada saya tulisan, pokoknya saya harus nulis. Apapun harus saya tulis. Hal-hal yang semacam itu sebenarnya yang bisa mengantarkan penulis-penulis yang hari ini kita kagumi, mengantarkan mereka itu pada puncak keberhasilan. Jangan pun kan 1 hari 1 malam itu nulis 30 puisi, bagaimana bisa itu Pak D? Saya nyoba 10 bikin keton saya tulis kepi itu. Keton dari bumi ke langit saya tulis kepi kan. Di bumi setomboy bumi le tulis, saya nggak pernah ngat pasana, sebelum dengan langit le tulis kepi keton tak ada. Sebelum pikiran di jenggo cuma keton ada kepi, hanya jadi 10 1 hari. Tapi Pak D 30. Padahal Pak D itu sekolahnya sekolah rakyat. Gulebon sampean mondoknya di Pondoknya para
Orang menulis. Nulis satu puisi saja belum bisa. Mulai besok mari kita pulang, jangan mondok di sini, jangan mondok di Anogoya. Malu kepada Anoko. Oke kan? Tiga lagu bah pamit ni aku belum tak belum tikel dengan lega Anogoya kemondokan pulang tak bisa nulis. Silakan besok kan. Ya. Tapi kalau misalkan mulai hari ini dan sudah bertekad mulai hari ini saya akan tulis semua yang kemarin tidak jadi hari ini saya selesaikan. Nah, maka berlama-lamalah di Anogo. Biar mimpi kita ini terwujud. Yang kedua, apalagi persoalannya? Nanti pertanyaan nanti. Apalagi persoalannya yang sejauh ini dialami selain tadi tidak pede atau apa? Untuk pede jangan mengadili dulu karena kalian bukan hakim. Ya, jangan mengadili dulu. Jangan mengadili kita dulu. Apalagi karya kita jangan diadili dulu. Biarkan mereka tuh lahir dulu. Karya kita tuh biarkan lahir dulu. Jangan diadili. Selain itu apa lagi? Malas. Apa malas kena? Malas ya? Malas atau malas yang benar? Malas. Ya, malas. Malas nikah. Dan yang betul, malas nikah. Geger-geger nikah malas. Seperti sampean nikah sedang tidak beres kalau selalu malas. Maka apa beres geluk noles. Ya. Malas. Ya. Berarti teman-teman itu belum ada gairah. Belum ada semangat. Untuk memancing semangat itu bagaimana? Dulu ini saya baca dari proses kreatifnya Mas Joni Aryadinata. Beliau itu dulu seorang tukang beca. Ya, tapi kemudian ketemu dengan mungkin kalau nggak salah dengan salah satunya Tugu Zainal ya saat itu ya. Itu yang mungkin mengantarkan beliau itu berkenalan dengan literasi. Bagaimana? Salah satu ya yang saya ingat beliau ketika mau nulis beliau tuh menggodok burung ipersen kadar. Itu untuk menciptakan mood atau untuk menciptakan gairah kita untuk menulis. Ya, itu. Beliau dengan apresiasi dulu. Perlu saya kopi dulu, pembersih buat kopi kan duduk manis baru memulai menulis. Sama dengan kalian ini harus ciptakan semangat kalian itu dicari dulu. Misalkan nulis banyak orang tak bisa, silahkan cari dulu. Ya, pola menang KTP bisa. Neng KTP tak bisa, silahkan lahirlah sebagai seorang perindu. Gila banget kan? Ya memang benar kan? Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah masuk ke dalam dunia ini, berarti kita tuh siap menderita. Kadang nak kan, tronya inspirasi, entar kapan dia sok. Bener kan? Gini kaki anon aing ngapa sekila ini. Kenapa? Karena imajinasi itu bisa melalui panca indera. Ada yang sifatnya itu ya pendengaran, raba, penglihatan dan rasa. Itu bisa memancing imajinasi. Ya, itu. Makanya yang buruk, memang malas, sinol sama malas kan. Jangan diam diri. Cari ruang yang bisa memancing gairah Makanya yang buruk, kalau dalam kondisi seperti ini maka tak bisa hadirlah sebagai bola menukan perempuan kerong goreng yang bisa nulis mereka. Ya. Kerong nih benikun ka si dia kan, koreng tua. Iya kan, ke orang tua, ke saudara atau rindu kepada Allah itu adalah rindu. Seperti Rumi itu dalam puisi-puisinya itu kan rindu kepada Allah itu. Iya kan? Saya mau puisi kemudian itu kepada siapa? Nah itu kan. Makanya kalau tidak bisa kan dalam ruang ini silakan hadirlah sebagai itu yang tadi. Ini terutama dalam dunia puisi. Mau sebagai perindu tak lebih sebab jadilah sebagai pengkhianat. Pembuci kembian korek. Mungkin jangan kebuci dulu. Mak lela duduk ngeleng pokon setiap ngeleng.
Cek ganggu kok. Engkau selama 1 minggu jangan cek pas apa? Tak kena bentar. Saya hanya mau bicara dengan kertas dan pen. Makanya yang tidak benar itu apa yang ketika kita sudah masuk dalam ini siaplah menderita. Ya, karena menulis itu membutuhkan proses yang berdarah-darah. Mungkin Pak pun malas seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai besok tinggalkan kok. Iya, kenapa? Terus mulai kocak. Pesantren yang banyak mengadakan penulis, tapi santrinya masih malas yang mau menulis. Kebayaki ruang seperti ini, diskusi tentang kepenulisan, pagi malas. Silahkan mulai besok pamit karena kalian itu tidak berhak menjadi santrinya Anda boleh misalkan. Ya, tapi kalau sudah tertanam ini punten, mau ada menulis tak mari mama. Berlama-lamalah di Anoko. Yang ketiga, apalagi pertanyaannya? Sejauh ini, sebelum masuk pada pertanyaan tentang puisi, persoalannya yang paling mendasar, tidak pede, yang kedua malas, yang ketiga apa? Kehabisan kata. Kehabisan kata. Gimana kan? Sampean mungkin tidak percaya kalau Kiai Faizi itu demi memelihara kosakata, beliau itu mendaras KBBI. Ibu jadi ada kemudi itu. Tamat kiri dia. Kamus besar Indonesia. Kemudian pelan bujuk engkon loreng bahasa orang Indonesia apa? Tapi ketika mau mengarang kehabisan kata. Kok bisa orang Indonesia kehabisan kata bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaan. Ya benar pertanyaan besar kan? Ini seharusnya jangan dipertanyakan karena ini memalukan. Iya. Salah satunya Kiai Faizi itu mendaras itu. Ibu jadi ada A sampai Z itu dibaca tuh. A makan. Abjad pertama, huruf abjad pertama adalah ejaan itu. A yang kedua aku, berarti apa? Yang ketiga apa? Sebuah apa? Itu dibaca itu oleh dia. Ia tahu kiri ada kemudi. Itu. Ya gulebel sampai satunya seperti itu. Kiai Faizi saja itu KBB itu jadi ada kebun budi. Tapi gulebel sampeannya kadang mun bener kamus pas beci. Kenapa? Karena gulebel kapan merasa hebat bersampean. Timon beda orang yang lakukan kamus, ayo cocok. Lagi yang menanyakan itu. Padahal kamus itu sebenarnya adalah teman paling romantis seorang pengarang. Kemudian cek ngarang untuk dekat berkamus. Kenapa? Karena itu teman paling romantisnya. Iya. Lambok gula ngarang ini kejetun kan jangan. Selain buku bacaan itu kamus pasti itu. Kan makai ketui kebental kamus, pulang gitu. Ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena pelarian paling tepat ke sana. Ketika kalian tuh kehilangan kata-kata, kekurangan kata-kata, pelarian paling tepat itu kepada kamus. Bukan lari kepada kantin, ya, bukan lari kepada koperasi, bukan ke sana kalau kehabisan kata-kata. Itu malah menghabiskan Nah, itu makanya kontak macam ya paling tidak di kamus kalian. Misalkan kalian mau resah suasana seperti sekarang. Ini kan eko cah mendung tak eko cah cerah tak cerah doa bahasannya Pak ngocah risik tak batira raya ini cah saya rosak segala seperti ini karena itu kemandekan kita kemalasan kita tuh di sana coba kan sekarang di sini mendung padahal tak mendung ini cerah eko cah mendung nih kan tidak cuaca di sini cerah. Tapi ini apa yang beda cerah? Enggak. Silahkan cari di kamus. Berarti antara cerah dan mendung. Oh, hari setengah jadi. Pelan tak mendung, pelan tak cerah dengan itu. Teman apa? Pelan yang mendung ke kamus. Iya, itu. Mau kehabisan itu. Makanya ya ada yang mengatakan itu kapan menulis itu akan berhenti setelah kita itu berhenti membaca. Mau belum sampai nakik macam pakun lah pembeda setamu ini. Ya, jangan ditanya, kan? Itu katanya Pak D bisa menulis 30 puisi. Bacanya seperti apa? Jangan ditanya bacanya seperti apa. Iya kan? Sampean
satu hari saja satu puisi tidak selesai, satu hari menghabiskan berapa puisi? Iya kan? Coba membaca antologinya Kifaizi itu sekali duduk bisa selesaikan. Iya kan? Itu paling entan itu menjadi ya pemantik kita itu mun sampean ngarang satu puisi, sebelum mengarang satu puisi, bacalah paling tidak 10 puisi. Karya siapapun saja. Pokoknya semua puisi kada baca. Kalau kalian mau buat 10 puisi sehari, maka paling tidak sebelum nulis 10 puisi, bacalah 100 puisi. Kena agar kita itu tidak kehabisan kata. Ya. Masa sampean abri nasi 10 bungkus ke orang 15 orang? Ya nggak bisa. Paling tidak nggak gini kebon. Apa yang sampean itu harus persiapannya itu harus lebih matang. Sampean menapur ya orang harus pembegahnya itu lebih. Kamu nak habis stok paling sampean macam 2 lemak itu puisi sebelumnya. Sampean mentak percaya aja kan. Masa kok bisa? Kok macam lemak mau bisa tertib satu puisi? Coba buktikan. Mau lemak tak bisa buktikan 10. Itu. Setiap makan saya jadwalkan 1 hari nulis 1 puisi. Sebelum baca 1 puisi tulis baca dulu. Ya, ini yang pertama. Silakan baca. Yang kedua, kalau gayanya AS Laksana, macam bilek, macam kalau silatif itu model ya, pilih model dulu. Kemudian puisi saya paling keleburi, Mustafa Bisri, W.S. Rendra, seperti Joko Demono, Bila Anwar, Sarji Kasum Bahri, maka Kifaizi, Jalil Mutakin, Pak Dezo Imron, Aceh Nur, An Mansur, maka ada berapa penyair yang dihafal? Teman-teman, ada berapa penyair Indonesia yang dihafal? Taufik Ismail, berapa? Itu cari dulu puisi-puisi siapa yang paling kalian suka baca. Yang kedua, kalau AS Laksana itu cara atau teknik menulis ini yang diamalkan AS Laksana. Ya walaupun akhir ini AS Laksana itu sudah sedikit ya mengurangi kredibilitasnya itu ya karena kasus kemarin itu ya. Beliau itu menulis kalau ada karya yang bagus, beliau itu tulis ulang. Lah, AS Laksana ini kan mau beda esai bagus kan, beda cerpen bagus itu tulis ulang AS Laksana. Itu. AS Laksana itu biasanya salah satu teknik beliau ya. Kalau ada karya yang bagus, beliau itu tulis ulang. Timnya pun lebur akan senang kepada puisinya Kifaizi. Coba tulis karya Kifaizi itu tulis ulang. Pada saat menulis itu, maka seakan-akan kita itu akan menemukan ya kekuatan baru dalam mengarang. Oh ternyata Kifaizi menemukan pertama malamku permaisuriku malam kan. Dan ternyata beliau ini memulai dengan malam. Ya. Setelah ini apa? Itu akan menjadi pengetahuan baru bagi kita. Ini teorinya AS Laksana. Jadi setiap karya yang baik itu ditulis ulang. Kenapa? Karena dalam karya yang baik itu, ya, ketika kita menulis ulang itu mengandung pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Kadang kasar benih pun pengetahuan baru, tapi semangat baru, karena memancing kita itu untuk seakan-akan mencipta sebaik hal ini. Tapi ingat, nulis ulang ini kan benih pas plagiasi. Tapi sebagai medium, bagaimana kita itu memancing daya kekuatan berkarya kita. Ya, jangan dulu melakukan kehabisan kata, silahkan. Ya, perbanyak baca. Dan jangan jauh-jauh dari kamus. Yang kedua, mencoba melalui model ini. Paling tidak saja ada puisi yang indah atau yang bagi kamu senang, silahkan ditulis ulang. Tapi bukan untuk menimpa plagiat, bukan. Bagaimana kalau memulai itu bagaimana? Bait kedua itu bagaimana? Yang pengen kita pelajari itu di sana. Bahkan kalau esai itu sampai menghitung. Oh ini bagus, esai ini bagus, itu dihitung. Paragraf ini, oh ternyata ini ada 20 paragraf. Setiap paragrafnya itu bagaimana permulaannya? Nah,
itu dihitung sama dengan kalian. Oh ya ternyata ada 10 lari, ada 10 bagi. Bito 1, 2. Oh lari pertama bagaimana? Oh ini diksinya itu bagaimana? Oh ini iramanya bagaimana? Nah, maka pada karya yang baik itu kadang kita itu memiliki pelajaran tersendiri. Ini kayak yang saya maksud. Ya sudah, itu mungkin 3 persoalan ya, yang mungkin sejauh ini itu sering dialami oleh para pemuda. Sekarang pertanyaan, sebelum kita masuk kepada pro atau cerpen, kita pendek. Ada pertanyaan tentang puisi. Silakan jangan bisik-bisik tetangga, langsung utarakan saja. Ya, silakan. Ada? Nah, saya tanya dulu. Kenapa kalian malas berkarya? Capek? Capek? Oh, banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Banyaknya seperti apa? Ya, dari jam 7 sampai jam 1. jam 1 Sekolah. Setelah itu Di kantor OSIS. masih di kantor OSIS berapa jam? Sampai jam 4. Sampai jam tak aja. Sekolah. Sampai jam 4. Oke. Terus mau dengan aja ingat apa kegiatan yang sibuk belum main. Nah, Tidur. iya, pengen tahu saya. Ya. Sampai jam 4 Ya. di kantor OSIS. ngapain? Bukan? Kerjain tugas, kalau itu daftar jaga kantor OSIS. Aja gitu. Iya. Bisa. Piket. Kadang. Oh, piket. Ya. Tiap hari piket. Enggak. Sambil piket tuh ngapain? Kadang ada yang bersih-bersih. Kadang ada yang bercanda-bercanda. Oh, intinya banyak aktivitas ya. Ya. Ya, diantaranya bercanda. Ya, oke. Setelah itu jam 4 pulang. Ya. Oke, nyampe pondok jam berapa? Dapat. Semenit. Jam 4 nyampe pondok. Setelah itu apa? Cuci muka. Makan ya. Ya, bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Oke, sampai jam berapa? Lama bahasanya. Ya, sampai maghrib. Oke. Setelah maghrib tuh Sekolah. sampai ya jam belajar malam tuh sampai jam berapa? Jam 8. Jam 8. Ya. Oke. Setelah jam 8 Masuk ngapain? kamar. Masuk pagar. Masuk lembaga. Lembaga berapa jam? 1 jam. Sampai jam 9. Ya. Sampai 10. Jam 10. Sampai jam 10. semuanya masuk lembaga ini. Ya. Oh ya, nanti ini yang masuk lembaga yang jam duluan. Setelah itu Tidur. Tidur seketok. ya dari jam 10 ya tidur. Di jam 10 tidur. Jam 11 tidur. Di jam 10 sampai jam 11 ngapain? Siap-siap. Siap-siap tidur. Iya. Oke. Iya, jam 11 Tidur. Oke. Oh ya, ini luar biasa ini kegiatannya. Ya, oke. Coba yang tadi, yang tidak ngacung tadi ini kegiatannya apa yang sibuk? Yang sampai males agak singarang. Ada sedikit karya Ustaz. Ya. Ada. Nanti saya mau cerita. Cerita seorang penulis yang sekali duduk bisa menyelesaikan cerpen. Iya. Sampean saya belum jamin sekali duduk selesai satu cerpen baca saya belum jamin kalian. Pernah? Ya, pernah. Hah? Ya. Cerpennya siapa? Iya, Budi Dharma itu sekali duduk itu bisa satu cerpen itu. Iya, makanya itu. Jadi istilah kan cerpen itu bacaan kan cerita yang diselesaikan sekali duduk kan. Kalau Budi Dharma itu bukan cerita saja, benih macam nulis sekali duduk itu bisa menciptakan satu cerpen. Cerpennya bukan benih baku dengan akul bersampean. Paling mentok karyanya kita itu 4.000 karakter. Ya, bisa 5 sampai 6 halaman. Tapi kalau Budi Dharma itu bisa saja itu 8.000 atau sampai 10.000. Ini sekali duduk bisa selesai. Sibuknya bukan main. Dia itu salah satu dosen. Setiap hari dia itu tapi masih sangat sempat. Coba kalian tanya kesibukannya Pak Ahmad Junaidi. Dia nulisnya itu dari jam 1 sampai subuh.
Iya, beliau itu nulisnya dari jam 1 sampai subuh biasanya. Baca bukunya dari jam 1 sampai subuh. Karena seharian sudah di Antagoya, setelah itu kegiatan di rumah, mungkin tidur sebentar dan bangun nulis. Kalian pernah tidak berkeinginan seperti itu? Saya nanti jam 1 mau bangun menulis. Tidak. Hah? Mulai besok orang-orang ini gagalkan jadi kedua orang. Bener kan? Iya, kalau saya tuh dulu tahun 2010, 2009, saya krunya Invita. Ya, saya tuh diwajibkan oleh pembina. Ya, setiap hari Jumat pagi setelah subuh wajib setoran karya, diskusi di Bukit Nanjaran. Iya, saat itu. Nyaman juga. Iya, itu wajib di sana. Ya. Nulisnya kapan? Sama, setiap hari saya juga aktif di OSIS. Saya juga ya saat itu aktif di berbagai organisasi. Dan satu lagi, saya saat itu jualan tahu isi. Tapi saya masih juara sensi, juara cerpen, dan puisi saya sering dimuat di media. Nanya kamu beli? Iya, kapan nulisnya? Saya niatkan, saya kalau tidur jam 11 maka jam 1 saya harus bangun. Paling tidak saya harus buat satu puisi. Setelah itu tidur lagi nggak apa-apa. Dan setelah subuh, setelah hajar kitab, saya wajib menyelesaikan satu puisi yang tidak selesai dari malam. Ataupun cerpen tidak selesai tadi malam harus selesaikan. Walaupun 1 minggu kan, ya saya itu seperti itu dulu, nabung. Kalau nggak selesai 1 hari itu ditabung dulu. Karena saya bukan Budidar, bukan sekali duduk bisa buat cerpen. Dan bukan Pak Dezawawi yang 1 malam bisa menyelesaikan 30 puisi. Iya, makanya saya harus nabung. Iya seperti itu. Tuh. Tapi tak kenapa saya menonton. Saya tahu. Makanya kalau kalian sudah mau masuk dalam dunia menulis, satu catatannya siap menderita. Tak siap jangan saja saya masuk ke dunia penulisan. Karena dalam penulisan itu butuh proses berdarah-darah. Karena tidak ada proses itu yang instan, apalagi penulis, apalagi pengarang. Tidak ada yang instan. Ya. Kalian akan Bu saya semenjak engkau akan masuk Aurora bila itu penulis, jangan bermimpi. Jangan bermimpi. Karena itu bukan jangan dimimpikan atau tak akan terjadi hal itu. Kenapa? Karena penulis itu adalah butuh keintenan, butuh keistiqomah. Makanya saya dari awal saya sering bilang, menulis itu ritual, bukan sekedar proses. Sampian kalau setengah-setengah jangan nulis. Karena butuh ritual. Can kipuru. Kalau sudah kadung ritual, kemana-mana itu bawa pensil dan bawa kertas. Ini ke Faizi dulu. Bahkan Pak D itu suatu ketika lupa bawa pensil dan kertas, dia itu mengutuk dirinya. Iya, itu dikutuk dirinya karena lupa bawa pen dan kertas suatu waktu. Makanya saat itu beliau itu mewajibkan setiap kali mau kemanapun dia harus bawa pen dan kertas atau dengan buku kecil. Gitu. Iya, karena dimanapun dia harus menulis. Itu seorang penulis. Mungkin nulis ketika ada seperti ini, jangan bermimpi. Karena ini bukan wadah yang siap menciptakan yang bukan, tapi proses kalian yang akan menjadikan kita itu penuh. Makanya jangan dibayangkan yang tadi itu. Loh, kok pada bisa ya? Ya bayangkan saja prosesnya satu malam. Semalam bisa nulis tolong puisi. Cek belum sampai nak bisa tomboin untuk berwaktu berhari-hari itu. Semalam tolong puisi. Budi Dharma sekali duduk itu bisa selesai satu cerpen. Belum sampai makanya setomboy usah berhari-hari. Jangan bermimpi seperti mereka atau seperti beliau. Makanya kalau kita mau mengalahkan mereka harus di atas mereka usahanya. Saya saja mencoba dulu, pengen landing nama D, jangan. Kata saya dulu, aku bisa 10 puisi saja setiap hari itu mentoknya 7, kadang nggak nyampe itu. Tulis kepi dari pun bobo ke budak tas saya tulis kepi lah. Tak ada Pak 10 satu hari satu malam. Iya. Makanya harus ada proses yang berdarah-darah. Siap menulis setelah ini? Ya, saya tanyakan ke Ahli. Ya, seharusnya ini wajib.
Kalau kru Aurora itu seharusnya ada bank karyanya. Setiap hari itu diwajibkan 10 puisi kan untuk wajib kru. Jangan jadi kru yang tidak bisa nulis 10 setiap hari, jangan jadi kru. Buang saja. Iya seperti itu. Jangan hanya nampang keren foto si kru Aurora, foto keren. Soal nulis puisi tak bisa. Soal nulis cerpen nggak bisa. Apalagi kru nulis artikel dan resensi. Jangan hanya nampang sebagai kru, ya. Karena majalah ini jangan dijadikan tempat nampang. Karena itu bukan Facebook, bukan IG, bukan WA dan semacamnya. Itu ruang kreativitas. Sampai mau punya foto pensiun mulai besok, jangan jadi kru Aurora. Silahkan buat pengunduran diri. Siap? Ya. Ya. Yang tidak berkarya ini mulai besok silahkan buat pengunduran diri. Ya, siap berkarya? Siap. Saya tunggu laporannya di Kak Mukli. Ini ada 17, ada berapa ini? 17. Silahkan ditabung Kak karyanya selama semester kedua. Januari, Februari, Maret, April bisa kita agendakan diterbitkan. Saya yang akan mengomunikasikan dengan Perpusnas. Silahkan tabung karyanya, baik berupa puisi ataupun cerpen ataupun yang lainnya. Catatan sebagai apa? Silahkan. Itu. Saya siap mengomunikasikan kalau hanya mau diterbitkan. Saya mau lihat konsistensinya. Tapi jangan setengah-setengah. Searek setong, jangan. Karena masih mau di proses seleksi. Paling tidak 1 hari harus 5. Dan maksimal sudah 10. Jadi kalau ada 3 bulan, 10 kali 30 berapa? 300. Ada 300 puisi. Ini belum tentu 300 puisi ini ada 10 yang layak dipublikasi. Jangan ditanya makan, Pak, kira-kira puisinya Pak D itu ada berapa sekarang? Yang dibukukan bahkan ada 10 buku kan, memuat di dalamnya 30. Jangan ditanya itu ada berapa ribu karya buku Pak D yang kita tidak pernah membacanya. Saya tak terpublikasi. Saya juga mencoba dulu demi menjaga keistiqomahan. Saya itu melawan media. Artinya apa? Saya setiap minggu harus paling tidak ada 5 media yang harus saya kirimi naskah. Dan 1 media itu 10. Maka 1 minggu paling tidak harus ada 50 puisi baru yang saya tulis. Ya, 1 minggu harus ada 50. Kalau mau 7 media, paling tidak harus ada 70 puisi. Kalau ada 10 media, paling tidak 1 minggu harus ada 100 puisi. Dan saya mencobanya ini. Ya, itu sampean jangan nanya-nanyakan. Munawar Sari terbaik cerpen Kompas. Itu ngirim ke Kompas dari tahun 2008, dimuat tahun 2012. Kurang lebih 4 tahun ngirim setiap minggu ke Kompas, atau bisa saja sebulan Kompas. Jangan ditanya cerpennya itu udah berapa. Bila sampean rumah dia tak lebih muat kan. Ya mungkin ngirim sekalian cerita tulis sekarang mau dikirim besok. Jangan bermimpi. Kan? Mau tak lebih muat Aurora kan? Ya pun si nulis ketika keluar kotanya Aurora baru nulis. Jangan bermimpi. Karena menulis itu bukan proses yang instan. Perlu proses yang berdarah. Sudah ya? Yang puisi selesai? Mau nulis? Ya itu sudah, kuncinya itu saja. Ya, kuncinya itu saja. Menulis dan selesaikan. Jangan diadili. Itu saja kuncinya. Ya, misalkan, kenapa Pak puisi yang baik, puisi yang bagus, yang baik itu puisi yang diselesaikan. Ya, makan. Ini saja Pak yang tulis. Silahkan nggak apa-apa. Intinya tulis dulu. Lambat laun kalian tuh akan paham. Dan bahkan kalian itu akan menemukan teorinya sendiri. Ya, itu. Lambat laun akan menemukan teorinya sendiri. Oh ternyata puisi yang indah ini akan seperti ini. Kalian pasti menemukan teorinya sendiri. Seperti yang tadi. Kalau mau tahu keindahannya atau nyenyaknya tidur, maka tidurlah. Sama dengan yang tadi, menulis. Kalau ingin tahu bagaimana indahnya dan bagaimana baiknya seorang menulis itu, bagaimana yang baik kan menulis. Paham ya?
Ya, kan ada dua yang harus kita bincangkan hari ini. Kita pindah ke cerpen. Ada yang suka cerpen? Iya. Suka semua? Iya. Atau hanya sebagian saja? Iya. Sampai anak sudah berapa cerpen yang kamu baca? Kayaknya Wah, makanya saya, kayak yang lain. Kayak saya berapa? nggak tahu semua. Ya, dari saking banyaknya lu. Banyaknya. Ya, yang lain. Sudah berapa cerpen yang dibaca? Sampai anak belum pernah baca cerpen? Berapa? Nikah, bagian jam. Sudah berapa cerpen yang dibaca? Enggak baca sama sekali. Baca tapi nggak ingat berapa. Dari saking sedikitnya atau dari saking banyaknya? Ini yang 4 ini. Sudah berapa cerpen yang dibaca? Kalau belum ada yang baca cerpen sampai 10, saya tidak mau membincangkan cerpen hari ini. Kenapa? Karena sia-sia. Ada yang sudah baca cerpen 10? 10 cerpen? Iya. Ada? Ada. Yang masih 1 cerpen yang dibaca ada? Gak ada. Iya, ya kita lanjutkan perbincangan ini. Tentang Gajonggu, kenapa? Karena sia-sia. Sama halnya dengan saya bilang makan. Saya bawa pisang. Dalam tado sendok gedong. Saya bentar ngadok. Pisang ini pisang raja, ini pisang sultan, ini pisang apa makan. Tapi setelah tado sendok gedong. Berapa? Ya sia-sia saya itu bilangnya. Ya, sama dengan orang. Ya, orang misalkan jual cuko, entar orang misalkan cuko. Ya sama seperti itu, sama dengan saya. Bicara sama orang yang tidak pernah bersentuhan dengan cerpen itu saya sia-sia. Ya, karena yang depan ini benar jual-jual. Ya, itu. Kenapa? Karena menulis itu butuh proses yang serius. Maka nikah. Nah, saya butuh guru nikah. Jadi mun tak maca sepuluh kan sejauh ini, berarti belum serius kalian. Makanya ini harus diwajibkan ini. Kru Aurora itu paling tidak 1 hari menghabiskan 1 cerpen, 1 puisi. Yang suka karya ilmiah 1 resensi, 1 artikel 1 hari itu. Ya, dulu itu saya punya program seperti itu di pondok. Setiap hari yang suka nulis artikel, paling tidak opini jawab pos, di rubrik opini itu opini jawab pos dan opini di Kompas itu baca. 1 hari itu selesai. Yang suka nulis resensi silakan, setiap ada resensi silakan dibaca. Yang suka cerpen paling tidak cerpen di jawab pos di Kompas 1 hari harus selesai. Kalau hari Minggu baca hari Minggu, terbitnya hari Minggu baca hari Minggu. Jangan baca Senin, Selasa atau Rabu. Yang lain tuh baca yang lain. Itu. Ya. Kalau kalian pengen tahu rasanya setelah ini, silahkan coba dialami dulu. Ingat apa mun sehari kok ngambil setong cerpen. 1 hari saya menghabiskan 1 cerpen. Seperti apa saya ini? Kalau 1 hari itu bisa menghabiskan 1 cerpen. Kalau 1 hari saya menghabiskan 2 cerpen itu seperti apa? Silahkan coba dialami. Tak usah abit-abit. 1 bulan saja kalian. Berarti ada 30 cerpen. Saat setong deh. Jangan terlalu banyak. Ya, 1 hari itu 1 saja. 1 bulan saja. Seperti apa kira-kira kita itu setelah 1 bulan? Maka setelah 1 bulan yang kalian rasakan, kalian itu akan tahu, oh ternyata membuka itu seperti ini. Oh ternyata mengatur plot atau alur itu seperti ini. Oh ternyata mengungkap karakter atau watak penokohan itu seperti ini. Oh ternyata mengungkap konflik itu seperti ini. Menentukan akhirnya kan, endingnya, klimaksnya, oh seperti ini. Kalian akan paham dengan sendirinya, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah intent membaca karya makan, nulis cerpen, tak toman baca cerpen sama sekali. Kita care kan. Pada antara gending, kita toman tergending sekali. Di paling pahlongnya nalo. Depak ke kemesan beureuk ya kan tak depak ke gending. Mentro depak gending, depak ke jeneng lengkong usaha ke jeung. Tapi lu mulai deki kita. Nah, seperti itu. Sama dengan kalian dulu. Baru nyampe di Nagoya, tak tahu ke Instika, antara ke Instika sampai dekat tak ke depan, tak boleh saya mengantarkan. Loh, untuk mengantarkan itu apa? Yaitu yang tadi. Ya, karya-karya itu adalah petunjuk
petunjuk bagi kita. Ya. Yang kedua, adakah yang sudah nulis cerpen di ruangan ini? Ada. Sampai pernah nulis? Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak cerpennya yang ditulis? Atau minggu ini nulis cerpen? Tidak. Kapan? Bulan lalu? Tahun lalu? Atau kapan? Kapan? 2 bulan ya? Lalu. Sampean belum pernah nulis cerpen? Belum. Ini saya pernah nulis cerpen dengan kemudian serang. Oh iya, ketika saya tanya siapa yang nulis puisi, hanya 3 orang yang nulis puisi. Ketika saya tanya siapa yang nulis cerpen, semuanya nulis puisi, tidak nulis cerpen. Minggu ini ada yang nulis cerpen? Tidak ada. Ya gagal ini, pembicaraan ini gagal ini. Ya sudah, berhenti sampai di sini saja. Oh baca, oke. Saya mulai dari persoalan-persoalan, karena ini pembekalan, bukan sekedar teori yang ingin saya sampaikan. Ya, siapa yang pernah gagal nulis cerpen? Kita lebih detik cerpennya sore. Ya, apa masalahnya? Kenapa nggak jadi-jadi cerpennya? Tidak bisa mengakhiri, akhiri saja kalau tidak bisa. Lah iya, lah bener kan? Mau tak bisa diakhiri, pas akhiri kena. Misalkan kalian di paragraf terakhir mengatakan, Sipot atau mengatakan siapa namanya Halim. Halim mengatakan Halim berlari menuju gumpalan pasir yang bertembus dari gunung Semeru. Misalkan gelu kena, itu akan diakhiri, ya akan letak nemu saya langsung tulis pak, ya setelah itu akan hanya suaranya yang terpantul di balik tumpukan pasir. Tutup sudah. Jadi akhiri. Cara mengakhiri itu diakhiri saja. Atau tak lembur pak, jangan mengadili. Iya. Ya. Atau misalkan sampian, ya ini saya bawa punya Joni. Semoga di sini ada cara mengakhiri. Salah satu cara, ya seperti yang tadi, ending itu yang kita kenal, ya. Tapi sebenarnya ending itu bukan patokan utama, bukan patokan satu-satunya untuk kita mengakhiri. Misalkan biar tahu ending itu ada ending gantung, ada set ending, ada ya ending kan. Itu bukan satu-satunya kategori untuk mengakhiri. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mau mengakhiri silahkan diakhiri saja ceritanya. Kenapa? Karena kita ketika bercerita, maka kita itu harus hadir sebagai pencipta cerita. Yang namanya pencipta itu tahu kapan cerita ini akan diakhiri. Kalau tidak bisa mengakhiri, kenapa bisa mencipta atau kenapa bisa diawali itu cerita itu? Kalau tidak bisa diakhiri. Makanya pada saat itu kita itu ketika sudah menciptakan, ya, dibuka maka sudah ada konkret sudah mentok persoalannya apa? Oh tak bisa naga. Satu hal yang harus kita ingat dalam mengakhiri itu,
Berarti itu adalah penyelesaian. Konflik itu harus diselesaikan. Artinya apa? Di sana harus ada peran seorang pengarang masuk di dalamnya, di dalam konflik itu untuk menyelesaikan. Nah, seperti yang tadi, mau tak bisa menekan. Sampai ada letak letusan gunung Semeru. Seperti yang tadi itu. Halim menekan, Halim berlari menuju itu, kan? Halim berlari akan menghindar dari serangan asap gunung Semeru, melakukan pasir melakukan aliran asap gunung Semeru, kan gitu ya. Loh, mana jadi itu otomatis tak lebih bisa kan itu ya. Buat saja setelahnya itu ya, kalimat berikutnya kan itu ia akan suaranya akan menghilang atau akan ya ia akan atau ya berapa menit kemudian atau akan ya setelah bukan sebenarnya itu setelah pasir itu bisa menghalangi pandangan kita kan itu ya, hanya suara yang terdengar di balik itu bukan pasir, itu sudah tutup ya itu. Ini ada cerpen yang ditutup dengan percakapan sederhana yang sangat familiar. Ini tak sanggup berpikir lagi, kuucapkan istighfar banyak-banyak, mohon ampun pada Allah karena aku telah begitu menilai-nilai makhluknya sedemikian rupa. Waalaikumsalam. Iya kan? Ini Waalaikumsalam, bisikku dalam hati. Cara menutup itu seperti ini, artinya pengarang harus hadir. Ya, itu pengarang harus hadir masuk ke dalam konflik itu untuk mengakhiri. Konflik itu bagaimana diakhiri? Ini dengan sangat sederhana, ini ditutup dengan salam. Tuh, Waalaikumsalam, bisikku dalam batin. Iya. Masa nggak nikmat tak bisa? Ada yang mengatakan memang pada unsur pembuka ya, dan penutup itu harus ditaruh sesuatu yang fantastik, sesuatu yang benar-benar mengandung unsur penasaran, sangat ya bagi pembaca sangat menarik. Boleh nggak apa-apa. Ya. Dalam teknik membuka, semuanya sudah paham kan? Cerpen itu apa? Sudah paham? Apa cerpen? Cerita pendek. Ya, maksudnya cerita pendek ya, sudah paham. Iya kan? Iya. Dalam cerita pendek itu ada unsur apa saja? Tema, terus. Judul. Ya, judul terus. Amanah, terus. Waktu. Alur, terus. Waktu, terus. Latar. Ya, latar itu ada latar tempat, ada latar Waktu. Oke, terus. Amanah, terus ada lagi. Ada Ya. Apa? Judul, latar, penokohan. Alur. Itu tema, judul, amanat, alur, latar, penokohan. Ya. Kalian seperti ini untuk lebih mudah memahami cerita pendek atau cerpen seperti ini. Kalian kalau bercerita, misalkan saya cerita seperti ini. 2 hari yang lalu di Lumajang itu ada seorang pemuda tertimbun pasir. Ya. Akibat ya letusan gunung Semeru, misalkan itu, atau luapan gunung Semeru. Pada saat saya mengungkap cerita ini, boleh cerita ini ke sampean sudah tahu tidak temanya? Iya. Apa temanya? Gunung. Ya, tentang gunung Semeru. Yang kedua, adakah di sini latarnya? Ada. Mana? Latar Lumajang. Tempatnya rumah. Lumajang. 2 hari yang lalu itu berarti waktu.
Adakah tokohnya? Ada. Siapa? Seorang pria atau seorang pemuda. Kemudian adakah alurnya? Ada. Gimana alurnya? Alur maju. Ya, alurnya seperti apa? Seperti apa yang tadi saya sampaikan? 2 hari yang lalu. Seorang pemuda tertimbun oleh pasir. Nah, itu sudah masuk kepada konflik dan alurnya juga sudah lengkap. Setiap kita itu bercerita itu sudah lengkap semua unsur cerpennya. Tinggal kita itu bagaimana memulai atau menuliskannya. Ya. Sampai tanpa sadar, sampai nikah, oh ini setting, itu sudah dengan sendirinya tercipta itu. Sama dengan kalian akan bilang seperti ini. Ya. Pagi tadi jam 7.00 saya tergopoh-gopoh menuju pagar sekolah. Karena takut satpam sudah menutupnya rapat-rapat atau menutup gerbang, sehingga saya tidak bisa ikut materi jam pertama. Jam pertama akan dimulai jam 7.00. Kebetulan akan pengajarnya adalah Ahmad B. Junaidi, guru kecintaanku atau guru kesukaan. Kan itu. Nah, kamu nulis seperti ini, itu sudah lengkap unsur cerpennya di dalam. Iya kan? Iya. Nah, temanya apa? Berangkat ke sekolah. Ya, boleh temanya itu terlambat ke sekolah atau mau berangkat Sekolah. atau tentang Sekolah. Boleh. Latarnya ada? Ada. Kapan? Sekolah. Ya, pagi atau ya pagar itu bisa jadi tempat, bisa jadi setting. Peristiwa dan semacamnya itu bisa masuk dalam setting nanti. Ya, ini nanti yang dimaksud dengan setting fisikis dan setting psikologis. Ya. Kemudian adakah tokohnya? Ada. Siapa? Siswa dan siswa. Atau aku? Ya, itu. Ya, juga Satpam dan juga Pak Muli sudah ada 3 tokoh. Itu belum satu paragraf. Sudah lengkap semua unsurnya. Tinggal bagaimana kita itu melanjutkannya. Masih ada yang tidak mau nulis? Mau. Masih ada yang kesulitan menulis cerpen? Tidak. Kok belum ada yang nulis kalau tidak ada yang kesulitan? Ada nulis, kenapa tidak bisa mengakhiri? Yang lain tadi tidak bisa memulai. Hah? Kenapa? Tidak bisa menciptakan alur. Kamu pahami alur itu apa? Ya, yang kamu pahami. Kok kamu sehingga tidak bisa membuat alur cerita? Alur itu kamu pahami apa? Jalannya cerita. Sampai alur lebih juga cerita. Iya kan? Apa itu benar jadi masyarakat? Sampean mau liburan, sampean misalkan hari ini mau dibuat cerita. Saya mengikuti pelatihan pembekalan kru Aurora selama 3 hari. Ya, hari pertama diisi oleh Ustadz Habibullah Salman. Materinya materi artikel dan resensi. Hari kedua materi cerpen dan puisi. Hari ketiga materi mendesain atau ya layout mereka. Hari pertama berlangsung selama sejam, diikuti hujan. Misalkan ya itu. Sampai kan itu dari hari pertama diisi itu alur namanya. Perpindahan dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya ini merupakan jalan cerita. Dan perkembangan tokoh dari asal sampai berikutnya sampai akhir itu dengan dikatakan alur cerita. Sampai macam nikah. Misalkan ini mau dijadikan tokoh seperti yang tadi, Halim misalkan tokohnya, tokoh Halim. Kalian mau buat cerita, tapi ini kalian paham kan cerpen itu fiktif. Jadi seorang pengarang itu bisa menciptakan alur ceritanya sendiri. Alur cerita tokoh ini sendiri. Misalkan kamu terinspirasi misalkan tiba-tiba ya ada seorang santri yang mau dijadikan menantu oleh seorang kiai. Misalkan tiba-tiba namanya Halim.
Karena kebetulan Halim itu menentu salah satu kiai di Anogo, misalkan. Ya, misalkan ini pembuka. Ini saya awali dari teknik membuka, kemudian upload atau mengatur alur nanti bagaimana, kemudian tokoh dan terakhir nanti penutupnya bagaimana. Halim namanya. Mau dimulai bagaimana? Untuk membuka, kita itu ada unsur membuka yang apa adanya saja. Tapi ada yang membuka itu yang sudah menekan di atas kadarnya, di atas ala kadarnya. Kalau yang membuka apa saja, kalau membuka dengan gaya apa adanya saja, kita itu membiarkan apa yang kita sampaikan itu mengalir begitu saja, tanpa kita memikirkan sudah menyentuh pembaca tidak. Tapi pembuka yang baik itu paling tidak pada paragraf pertama itu kita sudah mengenalkan kepada pembaca apa cerita yang mau kita kenalkan. Contohnya seperti ini kan. Pagi yang mendung, matahari yang masih setinggi tombak. Nah, kata itu ya. Halim masih mondar-mandir di ruang kamar B3 Lebangsa Raya, misalkan. Ya. Ia belum mandi, ia belum bergegas menuju sekolah. Ia masih mengambil gayung menuju kamar mandi. Dan ini masih dibiarkan begitu saja. Artinya ngambang. Kadang banyak pemula itu dibiarkan pembukanya ngambang seperti ini. Ini kurang nyentuh. Karena tidak langsung kepada persoalan. Sampai mereka pun boleh Halim waktu pagi itu bangun tidur bergegas menuju sekolah. Lalu boleh gak nikah langsung saja sampean. Ya, lelaki itu dengan langkah yang masih sangat malas atau mereka yang masih sangat tak semangat kan, langkah yang masih sangat itu ya. Itu ia memaksakan atau mengangkat atau menginjakkan melangkahkan kakinya menuju gitu ya, menuju kamar mandi. Itu ia akan menyisakan waktu 5 menit untuk berkemas, langsung ke sekolah. Dan ini membuka yang baik. Bisa itu dipoles. Ya, pembuka yang baik itu selain menyentuh kepada cerita yang ingin disampaikan, itu bisa dipoles langsung pada intinya. Benda leng-leng kan banyak anak-anak makan hujan, kala itu hujan diawali angin, itu tidak langsung kepada cerita. Itu tidak langsung menyentuh kepada pembaca. Untuk menyentuh kepada pembaca, pada awalnya Halim mau bergegas ke sekolah, tapi beda kesannya dibanding tadi. Seperti yang tadi makan pagi, ya itu matahari setinggi tombak leng-leng itu tidak langsung menyentuh. Tapi yang lebih baik itu langsung menyentuh. Ya, coba ini sama-sama teknik pembuka. Ya. Ini sama-sama teknik pembuka. Misalkan ini. Kutipan 1. Ini sama-sama bercerita tentang seseorang yang seorang Andini. Ini judul tokohnya Andini. Andini ini setelah tamat sekolah dia itu tidak diizinkan melanjutkan dunia karena mau dinikahkan. Coba nanti kita bandingkan pembuka yang biasa-biasa saja dan pembuka yang itu langsung menyentuh kepada apa yang mau diungkapkan dalam cerita itu. Lebih menyentuh mana bagi kita? Ini yang pertama. Kutipan pertama. Matahari bersinar cerah. Sinarnya menyentuh daun-daun. Pagi telah datang. Dia duduk di depan sebuah rumah yang mungil. Dia adalah seorang gadis bernama Andini. Andini telah 2 bulan ini bersedih lantaran ayahnya maksanya untuk tidak melanjutkan sekolah. Andini baru saja menyelesaikan SMU-nya dengan nilai yang bagus, tapi semuanya itu tidak berarti. Sebab semalam ayahnya memaksanya untuk segera menikah dengan juragan baru. Ini pembuka yang sangat apa adanya. Dan biasanya kita itu membiarkan hal ini. Sehingga kita itu kadang malas pasti mau melanjutkan. Karena seakan-akan tidak ada ketertarikan. Coba ini yang kedua, pembuka yang kedua.
kutipan yang sama juga. Matahari pagi menyentuh pipi Andini. Kemudian matahari pagi menyentuh pipi Andini, seakan-akan semua suasana pagi itu terwakili, iya kan? Matahari pagi menyentuh pipi Andini, iya kan? Nah, ketimbang macam matahari cerah, matahari apa kan? Matahari pagi cerah, enggak segelo alek-alek. Kadang teman-teman tuh dalam buka seperti itu, tidak langsung menyentuh kepada apa maksud yang ingin kita ceritakan. Dan ini repot ya. Gitu. Nah, ini teknik membuka yang kadang itu sekali-kali itu sulit. Makanya butuh banyak belajar, baik dari orang lain atau dari orang lain. Ya, ini. Matahari pagi menyentuh pipi Andini. Cahayanya pucat seperti juga daun-daun, sepi. Jari-jari Andini mengetuk-ngetuk kursi dengan malas. Ada bening tiba-tiba mengalir di pipi. Ia ingin bangkit dan menangis dengan suara parau kepada ayahnya. Ingin ia berteriak sambil protes dan bertanya dengan sedih. Lalu apa gunanya lulus STMU dengan nilai bagus? Tapi langit terlampau sempit bagi Andini. Tak ada bangku kuliah, tak ada harapan, dan tak ada lagi pertanyaan. Minggu depan Juragan Faruk akan melamar. Begitu kata ayahnya tadi malam. Itu sangat beda. Gimana penempian? Mau bercerita tentang pagi, tapi kalian tuh membiarkan bukan cerita suasana pagi kan? Coba selain suasana itu apa kira-kira yang bisa dihadirkan kepada pembaca? Lengak nikah, langsung seakan-akan matahari itu datang untuk Andini. Matahari menyentuh pipi Andini. Seakan-akan tuh hanya ada matahari dan Andini pagi saat itu. Tidak ada yang lain. Nah, ini yang sulit dimiliki oleh seorang penulis. Hal-hal yang semacam ini yang sulit dimiliki seorang penulis. Ini teknik pembuka. Ya, jadi kadang kita itu tidak bisa langsung menyentuh kepada apa yang ingin kita ceritakan, terutama dalam cerita pendek. Kadang aku isi nak kan. Kalau mau buka cerpen kadang aku isi. Ya, hujan yang hujan datang tiba-tiba, semilir angin. Itu boleh suasana yang lain. Kenapa? Kalau misalkan langsung saja sampai boleh misalkan saat hujan itu ada seorang nenek tua dengan plastik di tangannya. Kenapa langsung bilang saja kalian kan? Ya, hujan datang tiba-tiba. Kan itu kan? Seorang nenek memangku akan kardus kusam itu ya berteduh di bawah pohon kersen. Ya, pohon kelapa. Nah, itu langsung menyentuh. Ketimbang kalian bilang hujan tiba-tiba lebat, matahari tertutup awan. Iya bener, hujan lebat, matahari tertutup awan. Dan ini kadang yang kadang kita tidak sadari. Jika gelap, pagi yang cerah, matahari terbit dengan begitu. Kalau sudah cerah, pasti matahari itu indah. Tak usah kebele, pagi yang cerah, matahari terbit dengan indah. Tak usah kebele dah. Nah, lebih baik itu kita langsung menyentuh kepada apa yang mau disampaikan. Ini teknik membuka. Tokoh itu kapan dimulai? Sejak paragraf pertama, sejak dibuka tokoh langsung dikenalkan, enggak apa-apa. Kadang langsung tokohnya yang pertama. Nah, seperti yang tadi Halim kan. Ya, cerita yang tadi Halim. Langsung diucapkan di pertama mengenai itu, ya enggak apa-apa. Halim akan itu suara parau kan ya. Istri yang tertim itu ya. Itu boleh langsung nama tokoh itu enggak apa-apa. Langsung membukanya dengan percakapan kan ya boleh enggak apa-apa. Ini teknik membuka. Apakah mengangkat alur itu bisa tercipta setelah paragraf kedua? Dari paragraf pertama sudah bisa dimulai alurnya. Makanya saya bilang tadi, kita itu belum satu paragraf saja, unsur cerpen itu sudah lengkap di sana. Ada alurnya, ada temanya, ada tokohnya, ada latarnya. Itu sudah tinggal kita itu mengembangkannya.
Nah, ketika sudah pengembangan ini, itu yang dimaksud bagaimana kita itu menciptakan jalannya alur. Apakah ini mau alur maju atau alur mundur? Tapi di paragraf pertama itu sudah sebenarnya, sudah tergambar itu. Ya, setelah rangkaian tadi, ya, hujan lebat, ada seorang nenek, aku gresek, aku kardus, berteduh di bawah pohon kelapa, lemah jadi pada eman ini. Karena itu ya, ada seorang santriwati, ya, itu datang melihatkan pentol ke Jawa Ojon dia. Ternyata dia itu bawa payu. Ya, ada niatan di awal nolong orang ini. Tapi pulang katanya pas tiba-tiba ini yang dimaksud, ya, kita itu menciptakan konflik. Siswa siapa juga nih pada depan deki beneng setua. Ya pertemuan dalam hujan itu sehingga tak berinteraksi, satunya menolong, satunya tertolong. Ini yang dimaksud. Pas Ki melarang kan? Ki sulit? Tidak kan? Kan ku dengar ini gimana baca pen. Sampai cek yang lah kagak baik konfliknya itu. Sudah gimana numpang. Walaupun pakai gue lah ini emang cerpen itu fiktif. Kadang pakai cerita nyata itu difiktifkan dalam ketika mau diadaptasi kepada cerpen. Maksudnya difiktifkan itu seakan-akan ya suatu yang tidak terjadi itu bisa terjadi dan suatu yang akan mau terjadi tidak terjadi. Ini ke dalam cerpen biasanya. Gitu. Nah, kan seperti penokohan namanya sudah bisa dimulai juga di paragraf pertama. Nah, kemudian Pak, nanti ini untuk katanya ada sebelum di akhir itu ada puncak konflik, kan? Ya silahkan. Dan sama seperti yang saya sampaikan tadi, ketika puncak konflik ini karena sudah proses mengakhiri, pengarang harus masuk ke dalam konflik ini untuk mengakhiri atau untuk menciptakan konflik itu sendiri. Atau untuk menciptakan puncak konflik itu sendiri. Rekan seperti yang tadi, ternyata di puncak konfliknya orang tua itu terseret arus, akan itu ya, dan siswa itu tidak bisa menolongnya karena dia harus menyelamatkan diri sendiri. Dan pada puncak konfliknya dia ada pada dua pilihan puncak, menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan diri. Nyaman kan? Iya. Nyaman kena. Seperti itu nyaman puncak konflik itu. Masuk kalian ke sana. Kalian tuh masuk dalam konflik seperti itu maksudnya. Ya, kengkun orang pembaca tak tahu, cek empian sih masuk ke dalam konflik ini kan. Kengkun empian cek lah nih karena cek ada cek bingung, nah pembaca. Ipa ada dalam dua pilihan, ada nolong hati, bila nolong orang lain. Imun can orang secara rasional seharusnya dia itu menolong orang lain, apalagi orang tua. Tapi dia itu memilih menolong dirinya. Padahal santri, cek sengaja yang kebaik puncak konflik, oleh pembaca itu penasaran. Iya kan? Nah, setelah itu kita temu Pak nasibnya seorang nenek tua dan nasib seorang santri yang mau menolong itu. Karena endingnya digantung. Ending kan? Seperti itu kan? Kayak jelas. Atau bisa saja endingnya Pak kita sedih ya. Kalau dalam satu konflik itu ya boleh saja. Ternyata nenek itu ya tiba-tiba pas itu di arus yang sungai Bontok menekan puncaknya menghembuskan nafas terakhir setelah santri itu berusaha mengejarnya. Bisa saja ya santri itu bisa menyelamatkan dan dibawanya ke ya ibu kepontu dan semacamnya tolong kan. Itu bisa saja. Itu cara mengakhiri, terserah kita. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 14. Jam 3.15. Berarti hebat ya? Oh, ya sudah nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang cerpen? Ya, bisa pakai cara yang tadi.
Sebelum kita itu mengarang, silahkan baca dulu karya orang lain. Kalau cerpen bisa saja satu hari satu buku cerpen kan, atau bisa saja dua kan, baru kita mengarang. Kalau puisi bisa saja diawali dengan yang tadi, ya, itu. Atau bisa dengan teknik menulis ulang, ya, cerpen selebur tulis ulang, agar kita itu tahu. Model paling membuka bagaimana itu mengatur jalannya cerita dan bagaimana mengakhiri. Seperti itu. Paham ya? Paham. Sudah nggak ada pertanyaan? Setelah ini sanggup satu hari menulis berapa karya? Yang puisi berapa? 3. Oke. 3 karya satu hari 3. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang cerpen? 1. Satu hari 1 cerpen? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Maka Aurora itu akan melahirkan cerpenes-cerpenes hebat dan karya-karya hebat. Karena satu hari sudah 3 puisi dan satu hari 1 cerpen. Dan sebaiknya kita itu fokus dulu. Yang lebih suka kepada puisi silahkan nulis puisi dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita ingin segalanya, maka kita tidak akan mendapatkan apa? Karena santaan pangantar ronah ketempel usaha. Yang sejelas tak akan bisa kan. Sampean misalkan, kok kelas MTS, kok tentu penyair, tentu cerpenes kan? Ya jangan. Bisa, tapi itu sulit. Ya, yang baik itu silahkan fokus dulu, kuasai salah satunya dulu, baru kembangkan kepada yang lain. Seperti itu ya. Ya mungkin itu. Terima kasih. Ya, semoga kelas ini hari ini menjadi kelas yang benar-benar menginspirasi kita. Ya, dan menjadi momentum. Ya, bukan awal lagi, tapi lanjutan. Ya, sehingga kita bisa menempa diri lebih baik dan lebih serius, lebih semangat ke depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan buka 3 menit pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara orang mencari bahasa yang baru untuk membuat cerpen atau puisi, sedangkan orang itu malas atau tidak paham dengan kamus ilmiah? Kamus ilmiah? Ya. Kamu apa? Orang yang malas, ya, dan tidak paham kamus populer ilmiah. Kalau untuk nulis puisi dan cerpen itu sebenarnya tidak harus kamus ilmiah. Cukup bermodal kamus bahasa Indonesia saja itu sudah cukup. Ya, kita itu perkaya bahasa itu cukup baca di sana itu boleh. Tapi ingat, memang cara pertama, ya, seorang pengarang itu jangan pernah lepas dari upaya membaca. Ya, karena membaca dan menulis ini pasti berdampingan. Ya, antara baca nulis ini pasti ini, ya, takut. Empian nulis sebelum makan, ketika tidak ada yang mau ditulis, maka kalian butuh membaca. Kalian baca belum makan akan merasa rugi ketika tidak dituliskan. Nah, maka sebaiknya itu imbang, baca nulis baca, itu seharusnya diimbang. Kalau hanya untuk memperkaya kosakata, ya bisa kita itu setiap hari buka kamus, bisa. Ya, sama dengan kalian itu menghafal metode atau vocabulary, boleh. Seperti itu boleh. Kita itu menghafal kata-kata maka sehari boleh, nggak apa-apa. Seperti halnya ya diambil di kamus kan, boleh. Tapi paling tidak kalau dalam penguasaan yang dimaksud tadi itu kata-kata yang merujuk kepada tema, kata kemudian atau pilihan kata yang sesuai dengan tema yang ingin kita ungkap. Modal utamanya memang harus membaca dan kita itu harus mengatur kepekaan ini.
sampean misalkan mau nulis tentang budaya Madura, selain membaca, kepekaan kita terhadap ini dunia sekitar ini harus diasah. Dan makanya untuk melahirkan imajinasi itu bisa menggunakan ini, indra rasa, indra ini apa, penglihatan, itu boleh. Sampai ngabos kan? Ketika melihat pada rimbun pohon bambu, kan? Apa yang terbesit? Itu kepekaan atau imajinasi. Maka kata-kata itu akan datang. Kalau hanya tambahan kata-kata kosakata, ya bisa saja bisa ambil di kamus atau perbanyak membaca. Seperti itu ya. Ada lagi? Pak Maimon, di dalamnya Pak Maimon. Dan dulu itu apalagi Mas Hari ya, kalau Mas Hari itu luar biasa. Saya itu memang berguru kepada beliau itu berguru langsung. Bahkan beliau itu sering memberikan saran dalam karya-karya saya. Karena biasanya kalau saya itu mau menerbitkan karya, jadi pamolek negulen ini kan Mas Hari. Bener, itu. Jadi iya, gampang nanya ke Mas Hari. Bahkan dulu, mohon maaf, ini cerita. Kak, ini kan mau di YouTube kan? Tika mana anda le? Oh iya. Mereka di kelas inspirasi menulis berbahasa Hari, Mon. Oh iya. Berbahasa Hari dia. Menyandang. Saya itu dulu, ya, saya itu kelas 2 MA, saya sudah punya buku. Tapi waktu itu guru saya itu Pak Fauzan Rafiq kalau nggak salah. Itu guru bahasa Indonesia. Saya mahasiswa, saya itu satu antologi dengan siswi MA 1 Putri. Saat itu ia itu ketua Sanggar Seriaku. Dan ia itu memang sering nulis berkarya itu berguru langsung kepada Mas Hari. Suatu ketika orang ini buat antologi dengan saya. Ya, makanya itu menjadi cikal bakal, ya, itu perjodohan saya. Jadi saya itu awalnya, saya itu dipertemukan oleh puisi dengan istri saya. Iya, dan istri saya itu dulu anak asuhnya Mas Hari, anak emasnya bahkan. Itu karena saat itu ia itu ketuanya Sanggar Ria. Ya, dan yang merekomendasikan itu Mas Hari dulu. Iya, saya buat antologi itu ya saat itu saya, kemudian istri saya, dan ada adiknya Holil Tirta. Itu mondok di Lupsal dulu, Lupsal Putri. Itu anak Serian dulu, tahun 2013 atau 2014. Yang kalau nggak salah judul buku itu yang Rampai Luka. Itu antologi saya dengan istri saya. Tapi ya iya. Tapi saya itu belum, ya saat itu masih tunangan. Ya, tapi Pas Hari itu nggak tahu kalau kita itu tunangan saat itu. Dan Pas Hari itu, ya, dan Pas Hari itu saat itu memberikan pengantar. Ya, yang sangat saya ingat di halaman pertama itu ada puisi Risalah Hujan. Risalah Hujan itu saya tulis pertemuan pertama saya dengan istri saya 14 Oktober 2014. Ya, itu judul puisinya Risalah Hujan. Ya, itu juga makanya. Ya, saat itu. Ya, saya memang saya berguru itu. Kalau dalam dunia ini saya berguru. Bahkan kemarin buku terbarunya beliau itu yang 2 arus ya. Dua arus itu saya dihadiahi oleh beliau, ya. Itu saya pengen melihat, tapi oleh beliau tak bagi melihat. Dikasih langsung tanda tangannya dengan wasiatnya. Ya, kata Mas Hari itu, ya, seorang penulis itu bisa saja abadi, tapi yang mengukur keabadian itu adalah kesetiaannya. Guleban sampean kan, proses guleban sampean kan bisa saja bertahan, tapi diukur oleh kesetiaan. Sejauh mana kita itu setia berproses.
Makanya sampai Pak Maimun tuh bertanya kepada Mas Ari, bila Mas Ari sampai nulis puisi, coba dilambel sampai sekarang itu nulis puisi sama mana itu? Itu pertanyaannya Pak Maimun. Disampaikan oleh Kiai Faizi saat itu. Dan Mas Ari itu menjawabnya dengan puisi. Ya, iya. Beliau itu menjawabnya dengan puisi. Ada judul puisinya itu, kepada puisi itu ada 1 sampai kalau nggak salah apa sampai 10 atau sampai berapa belas seperti itu. Itu alasannya kenapa beliau itu tetap menulis puisi sampai sekarang. Dan beliau bukan tidak menulis yang lain, beliau menerjemah dan beliau juga menulis esai. Iya, itu bukan tidak menulis yang lain, tapi sampai hari ini beliau itu tetap menulis puisi. Padahal kesibukannya luar biasa. Jangan ditanya, jam 3, jam 5 sore kadang masih di Anokoya. Nyampe rumah masih diundang tetangganya sampai jam 10 malam kadang. Kapan nulisnya? Sepertiga iya, iya. Itu makanya saya tahu karena saya berguru. Memang kan Piamon sibuk itu. Sama, saya itu juga belajar kepada beliau. Kapan sempat nulis? Sepertiga mana? Bangunlah berapa menit saja lebih awal untuk mengisi ini. Paling tidak itu. Iya. Dan makanya untuk mengukur itu ya proses kita itu yang tadi itu kesetiaan kita. Ya, itu mungkin kalau sudah nggak ada, mungkin kita akhiri. Ya, saya kembalikan ke Bapak. Acara selanjutnya